Ya pemirsa, di pojok terampil kali ini kami ketemu dengan salah seorang pengrajin gipsum Kota Pekalongan namanya Pak Hairun, yang juga merupakan pemilik Pandawa Gipsum yang berlokasi di Jalan Dwi Kora 1, Kelurahan Kuripan Yoserjo. Nah, kerajinan gipsum sendiri kan salah satu jenis kerajinan yang sering banget kita lihat dalam keseharian ya, saking populernya. Mudah ditemukan baik itu di toko-toko besar atau di usaha home industry. Nah, kebanyakan orang membeli kerajinan gips untuk dijadikan sebagai interior rumah. Walaupun ada juga sih yang membelinya untuk dijadiin hadiah untuk orang tersayang. Dan seperti biasa dong, saya Yaya Ahmad bakal kepo maksimal ya, nanya-nanya produk apa aja yang selama ini dihasilkan oleh Pak Hairun. Terus gimana cara membuat kerajinan dari gipsum itu, dan apa aja ragam teknik yang dilakukan dalam membuat kerajinan dengan bahan gipsum tersebut. Penasaran nggak? Harus penasaran dong. Ya, gipsum yang akan menjadi bahan baku utama di episode kali ini ternyata memiliki karakteristik lunak alami yang gampang banget dibentuk tanpa menggunakan peralatan yang rumit. Bahan gipsum sendiri merupakan mineral yang gak bakalan larut dalam air dalam waktu yang cukup lama jika gipsnya sudah menjadi padat. Gips terbuat dari bahan mineral yang mengandung zat hidrat kalsium, lalu juga mengandung karbonat, sulfat nitrat, dan sebagainya. Bahan-bahan ini umumnya berbentuk bubuk ya, lalu dicampurkan dengan air sehingga menjadi sebuah adonan kental. Kelebihan utama dari gipsum adalah rapi, awet, tahan api, dan kekuatannya juga tinggi. Oke pemirsa, seperti yang saya bilang tadi, kalau hari ini kita mau lihat proses pembuatan produksi gipsum ya. Kayak apa sih? Penasaran banget kan? Kadang kalau kita ngelihat rumah itu di salah satu yang digunakan untuk list di atas gitu loh ya. Dan hari ini kita berada di Jalan Dwi Kora 1 di Kelurahan Yoserjo, ketemu langsung dengan owner Pandawa Gipsum, Pak Hairun. Sudah ada di sebelah saya, Pak Hairun. Yeah. Sehat ya Pak hari ini Pak? Ya. Sibuk banget pastinya. Ya biasa Pak, Bu, kerja. Oke, ini Pak Hairun pemirsa owner Pandawa Gipsum yang hari ini mau ngasih tahu ke kita, mau ngajarin kita gimana sih cara bikin list ya Pak ya? Iya. Jadi kalau gipsum itu produknya apa aja Pak Hairun? Produknya itu gipsum itu list, terus ornamen lampu, nah, terus celengan itu juga bisa. Celengan juga bisa, apapun pokoknya ya? Iya. Ada sih banyak contoh kerajinan gipsum yang sering kita lihat ya, kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasanya sih kebanyakan kerajinan gipsum itu digunakan sebagai hiasan rumah, untuk plafon misalnya, atau list plafon, kap lampu, relief, ornamen langit-langit, dan banyak lagi. Nah, sifatnya yang elastis membuat gipsum gampang diaplikasikan pada setiap konsep desain rumah. Kalau di Pandawa Gipsum, produk yang sering dibuat itu adalah list plafon, terus juga kap lampu ya, ini sesuai dengan permintaan yang masuk. Dan hari ini tentu aja bersama dengan Pak Hairun, kita akan melihat proses pembuatan list plafon, baik yang polos maupun yang berornamen. Nah, di depan saya nih pemirsa udah siap sekantung casting plaster atau bahan bubuk plaster gipsum yang berfungsi sebagai bahan dasar pencetakan profil gipsum. Sekilas ngeliat bentuknya kayak semen putih, tapi tentu aja beda jauh. Semen putih ya semen putih yang biasanya digunakan untuk berbagai macam proses konstruksi. Ada pembuatan acian, pelamir hingga finishing. Itu semen putih ya. Beda banget dengan plaster gipsum. Ya, bahannya selain bubuk casting plaster ada juga roping fiber atau tali fiber yang terbuat dari jalinan benang fiber dan serat kaca yang dibentuk menjadi tali. Tali ini digunakan sebagai penguat list gipsum supaya nggak gampang patah alias menjadi urat dalamnya. Karena emang tahan gesekan, terus elastis, tahan panas juga, dan harganya juga cukup terjangkau pemirsa. Terus bahan-bahan lainnya adalah air dan minyak goreng. Kalau air untuk mencampur bubuk casting plasternya, sementara minyak goreng untuk mengoles cetakan gipsum supaya nggak lengket.
Terus untuk peralatannya sendiri, tadi kan bahan ya? Iya. Kalau peralatannya apa aja? Peralatannya itu kita pakai cetakan, terus ini, terus sama ini scrub aja ini. Oh, Buat cetakan sama bersihin scrub pinggiran doang? sini. Nah. Sesederhana itu? Iya. Cuman cetakan dan scrub doang? Cetakannya dari apa itu? Dari kayu? Dari fiber ini. Ini fiber ini. Itu dari fiber, saya lihat ya pemirsa, saya mau nempel juga. Oh, ini dari fiber? Iya. Oh, harus dari fiber ya Pak untuk cetakan ya? Kalau cetakan itu dari fiber bisa, dari semen juga bisa. Tapi kalau dari semen itu kita nggak bisa diangkat. Kalau Berat. diangkat patah. Oh, patah ya. Akhirnya fiber. Iya. Ini beli, bikin? Bikin sendiri. Bikin sendiri. Waduh, kreatif banget ya Pak Hairun. Cetakannya dari fiber dibikin sendiri. Dan cetakannya banyak ya? Ada yang polos? Ada yang polos, ada yang kembang. Ada yang kembang juga. Hari ini kita mau bikin yang polos apa yang kembang? Yang kembang bisa, yang polos bisa. Yang polos ya? Iya, yang Oke. polos. Nanti kita bikin dua gimana? Nggak apa-apa. Oke, hari ini kita bikin dua, yang polos sama yang kembang. Dan ini yang mau disiapin yang kembang, yang polos dulu ya. Oke deh, alat-alatnya tadi sudah. Bahan-bahannya juga sudah. Jadi sekarang kita ke proses pertama deh Pak. Iya. Ini apa dulu yang harus Ya disiapin? kita nyampur berarti? dulu, nyampur air sama castingnya dulu. Oke. Sesuai ukurannya ini, besar kecilnya list. Oh, itu kan berarti untuk panjang Untuk berapa? panjangnya 2 meter. Panjang 2 meter. Ah. Kalau panjang 2 meter seperti ini ada takaran khusus nggak? Ada takarannya, misalkan kalau kita bikin list yang 10 cm gini ya, 10 cm, ya kita ambil sekitar apa, kalau saya pakai ini 2 cibuk setengah ini airnya, terus ininya itu ya secukupnya lah. Ya kita bisa memperkirakan sendiri, jangan terlalu encer. Oke, ini airnya 2 cibuk ini. Iya, 2 untuk cibuk setengah. 2 cibuk setengah Nah, ya. kalau untuk yang 10 cm. Untuk bikin list sepanjang 10 cm, 2 meter. 2 meter dengan lebar 10 cm. Polos. Untuk polos dan motif, apakah takarannya beda atau Takarannya sama? beda. Beda ya? Ya kalau kembang itu yang motif bunga itu agak lebih banyak sedikit lah. Oke. Nah ini habis ini, Mas siapa namanya? Oh, Osin? Ozi. Oh, Ozi, Mas Ozi. Ini lagi mau memproses dengan mengaduk adonan tadi yang sudah disebutin sama Pak Hairun. Seperti apa Mas Ozi mengaduk ini dan nanti akan mencetak, tetap di pojok terampil. Karena dulu itu saya itu kerjanya itu ya macem-macem lah seadanya. Itu kok saya itu kerja di Gibson itu kok enak, terus rasanya nyaman, dan ada hasilnya gitu. Enggak, tadinya itu saya itu buruh itu. Saya ikut sama orang, terus setelah saya agak bisa lah gitu, saya bikin sendiri. Ya, setelah adonan casting plasternya siap, kita langsung masuk ke tahap pencetakan listnya ya. Sebelumnya disiapin dulu dong cetakannya. Oh ya, pertama kita mau bikin yang list polos dulu. Jadi diolesin dulu minyaknya, diolesin ke cetakan. Habis itu langsung tuang cairan casting ke dalam cetakan. Tuangnya separuh aja. Terus diratakan dengan tangan biar rapi ya, nggak ada gelembung-gelembungnya. Baru setelah itu diletakkan roping secara merata di sepanjang permukaan adonan. Ini udah hafal banget masnya ya, tinggal naruh-naruh aja dan rapih. Nah baru tutup lagi dengan sisa cairan casting. Tunggu kurang lebih sekitar 15 menit hingga benar-benar mengering. Ngeringnya cepet banget, diangin-anginin aja udah kering. Nggak perlu dijemur langsung di bawah matahari, katanya ribet malah nanti. Kalau misalnya nggak dikasih roping, apa yang terjadi? Mudah patah. Mudah patah. Itu kalau kita nggak pakai roping itu mudah patah. Kalau kita angkat patah. Oke, itu berarti bahan yang penting banget ya roping. Ini supaya list gypsum ini benar-benar awet, nggak mudah patah, nggak mudah retak. Ini salah satu bahan utamanya adalah roping dari apa Pak? Roping dari fiber. Ya, dari fiber. Dan ini seperti ini, bayanginnya kan otot itu kayak yang di tengah-tengah rapi gitu kan. Nah ini ternyata cuma dilempar-lempar gitu aja. Untuk ropingnya juga tadi kayak ngambil cuma seikat gitu ya Mas Ozi ya? Secukupnya. Secukupnya. Dan karena Mas Ozi juga kerja di sini udah agak lama, bukan udah agak, udah lama banget. Jadi udah apal aja sih di luar kepala. Nah tinggal dielus-elus. Dielus-elus, diratain pakai tangan. Nah. Itu dikasih tali ujung? buat gantungan itu. Atasnya itu dikasih tali itu buat gantungan.
Talinya tali rapia? Tali rapia. Oke. Karena ini nanti akan mengering kan? Iya, nanti kan mengering jadi keras. Ini tinggal dirapiin aja. Oke. Ya, itu udah tinggal nunggu kering. Bolak-balik gitu, biar halus ya Pak ya. Jadi kalau udah kayak begini, yang tadi kayak apa namanya, bongkahan-bongkahan kecil tuh udah nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Udah dirapiinnya cuman gitu doang, pakai ini ya, pakai alat yang warna biru. Itu apa sih? Plastik ya Mas? Iya, pakai karet. Ya, karet. Cuman buat gitu doang sih, buat memuluskan. Buat ngelusin aja, biar halus. Nah, habis itu baru didiemin aja. Kita Didiemin tunggu kering. lebih berapa? 15 menit kering. Oke, kita tunggu 15 menit pemirsa, nanti seperti apa hasilnya. Kalau menurut saya itu nggak ada kendala apa-apa. Pemasarannya juga bagus, terus kita bikinnya juga mudah, bahan-bahannya juga di toko banyak. Nah, sembari nunggu list polosnya jadi, kita langsung sambung lagi dengan membuat list berornamen. Kali ini yang akan dipakai adalah ornamen kembang piano. Cara ngadonya sama, cuma karena ini berornamen, otomatis butuh bahan sedikit lebih banyak dibanding yang polos. Oh ya, tips nih untuk Anda ya kalau pengen bikin kerajinan gypsum, untuk adonan casting plaster dengan airnya, ukurannya itu harus benar-benar pas. Jangan keenceran, jangan kekentalan. Kalau encer nanti nggak bisa kering. Kalau kental jadinya nggak bisa rata halus. Jadi harus benar-benar pas. Ini tips penting. Itu walaupun sudah sehari pun ya kalau kita gini kan udah basah terus. Basah terus dan nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai, kalau kita pasang jatuh. Itu nggak nempelin. Itu ukurannya harus benar-benar pas ya. Ya, kalau memang encer aja alias kebanyakan air, mati ya. Karena nggak bakalan bisa kering. Iya. Kalau kekentalan? Kalau kekentalan ya nggak rajin akhirnya, banyak gelembung-gelembungnya ini. Oke. Walaupun kayaknya ngelihat Mas Ozi tadi asal ambil aja takaran-takaran gitu pakai tangan. Terus kalau air mah tadi udah ada takarannya ya, iya. Cibu gitu ya pakainya, cibu atau alat kayak gitu deh, iya. Pada. Tapi ternyata itu penuh dengan perhitungan pemirsa. Karena kalau encer atau banyak airnya itu alias nggak bisa dipakai karena mati, nggak bisa kering dong ketika dijemur ya. Iya. Kalau kekentalan? Kekentalannya ya yang penting hasilnya itu kurang rajin, banyak gelembungnya. Itu sampai akhirnya Pak Hairun mendapatkan takaran yang pas itu berapa lama Pak? Dari awal dulu ya, Pak? Kita belajar itu tadinya ya rusak terus, tapi setelah lama-lama akhirnya ya bisa. Nah, kita menyesuaikan, oh begini coba ya yang paling bagus ya segini. Oke. Iya. Untuk mendapatkan sesuatu yang sempurna memang pasti butuh trial. Dan trial itu pasti nggak kepake, dibuang alias menghabiskan duit yang banyak. Tapi akhirnya menghasilkan produk yang laris manis di pasaran ya kan? Alhamdulillah. Oke. Ini tahapannya masih sama persis sama yang polos tadi. Ini kita sudah masuk ke tahap apa Pak? Tahap ini ya tinggal kita meratakan ototnya aja. Otot ya. Tahap otot ini dikasih roping fiber. Untuk bahan-bahannya sendiri, kenapa fiber? Seperti yang disampaikan Pak Hairun tadi, banyak bahan roping, ada tali rafia, ada lain sebagainya. Kenapa Pak Hairun milih fiber? Karena sudah ada di toko. Lebih mudah. Lebih mudah. Kalau untuk kekuatan sendiri? Kalau untuk kekuatan ya lebih bagus. Ini mudah diratakan dan ini kalau kebakar itu nggak kebakar. Kita ngomongin masalah keamanan juga dong ya, masalah kebakar. Ini berarti kalau fiber, roping fiber itu kalau kebakar nggak bisa? Nggak kobong itu, nggak kena. Kalau kena api ini nggak nyala. Salah satu keunggulan dari roping dari bahan fiber, ketika kena api berharapnya semua aman-aman aja ya Pak ya. Iya. Tapi tetap nggak terbakar, artinya selamat gitu loh. Iya. Oke, sembari nunggu ini kering, karena ini kan habis ini proses pengeringan ya. Iya. Dan Pak Hairun janji sama kita nih, hari ini selain mau bikin list gypsum yang polos dan bermotif, juga mau ngajarin kita cara bikin ornamen lampu. Oke, saksikan tetap di Pojok Terampil ya, pembuatan gypsum bersama Pak Hairun.
Oke, semakin asik proses pembuatan gipsum bersama Pak Hairun, owner Pandawa Gipsum. Dan Pak Hairun, janjinya kan tadi mau bikinin kita ornamen lampu ya? Iya. Oke, sekarang gimana nih Pak Hairun yang ngomong deh? Ini mulai kita bikin ornamen lampu ya. Itu yang kita sediakan itu cetakan. Ini kita ambil cetakan motif kembang ini. Wah, ternyata hari ini kita nggak cuma bikin list aja nih pemirsa. Soalnya Pak Hairun juga mau ngasih lihat ke kita gimana sih cara bikin kap lampu gipsum yang juga merupakan salah satu produk unggulan Pandawa Gipsum. Kalau prosesnya sama banget, diadon, casting plaster sama air. Yang bedain cetakannya doang. Dan tentu aja lebih banyak lagi casting plaster yang diadon. Kan ukurannya main gede, iya nggak? Untuk harga sendiri pasti lebih mahal ini Lebih Pak? mahal. Kalau yang tadi itu harganya paling ya ada yang 10.000, ada yang 15.000 kalau list. Tapi kalau yang ini harganya 45 sampai 50. 45 sampai 50 ya. 45 sampai 50 itu kita jual satuan. Kalau kita pasang itu misalkan kita yang buat masang itu sampai 100.000. Oke. Kan ada tenaga pemasang juga. Iya. Jadi beli bisa masangin juga. Mas Ozi, aku tadi dari tadi ngelihat ngambil bahannya itu pakai tangan. Emang nggak panas? Oh, emang nggak panas ya, Pak? Nggak panas, nggak seperti semen. Kalau semen itu yang di tangan itu panas, tapi kalau yang casting ini enggak. Ini kan keunggulan dari casting itu begitu, Jadi nggak perlu pakai alat bantu gitu kayak sarung tangan dan sebagainya. Iya. Ini semuanya dituangin ya pemirsa ya? Iya, diratakan semua ini. Diratakan. Dan Mas Ozi bener-bener pakai tangan telanjang alias nggak pakai sarung tangan karena memang banyak aman. Nggak bikin. Nah ini. Begitu Ini ya? proses dikasih roping otot. Ropingnya bentuknya muter dong, sesuai dengan polanya ya. Ini roping cuma gitu doang sih pemirsa, ngeliatnya ditempel-tempelin doang kayak gitu. Tapi ternyata itu penting banget. Penting sekali, kalau nggak ada itunya hancur. Ropingnya kalau nggak dikasih roping hancur. Tetap dikasih tali. Kasih tali. Iya. Ini kan agak tebel nih kalau bisa dibilang ya. Iya. Kan bentuknya bulat, terus tengahnya agak tebel gitu. Iya. Untuk pengeringan sendiri apakah sama 15 menit atau lebih lama, Pak? Kalau ini agak sedikit lama, 20 menit. Saking cepatnya kering kan cuma diangin-anginin doang udah Iya, kering aja kering. sekitar 15 menit ya. Iya. Perlu nggak sih kira-kira biar cepet dibantu dengan sinar matahari atau memang sudah nggak perlu aja? Nggak perlu. Emang Kalau nggak perlu kita pakai sinar matahari, nanti kita itu malah kerjanya itu ya istilahnya itu Bolak-balik balapan gitu gitu ya. Jadi di sini berdiriin aja, Udah kering. diliatin aja udah kering 15 menit. Oke, ini sudah. Yang tengah kok bolong gitu memang digituin gimana? Ya nanti kan kita akan dilobangin buat masukin kabel. Jadi cuma pinggirnya doang nih yang agak tebal. Kalau kita ratakan semua, nanti kalau kita pasang itu kan lebih berat. Lebih berat itu bahaya jatuhnya itu malah. Iya. Jadi yang penting sininya ada yang tebal, ini kan nanti yang kita kasih lem untuk dipasang di atas itu yang ini. Terus nanti di tengahnya ini kasih lubang buat kabel. Nanti kan bawahnya kan ada lampunya. Iya, karena ini adalah gipsum ornamen yang buat kap lampu gitu. Iya. Jadi tetap untuk beratnya harus dipikirin. Iya. Takutnya saking berat, tebel bagus, berat jatuh malah membahayakan yang di bawah. Ini sudah semua, kita tunggu keringnya seperti apa nanti dilepas dari cetakan ya. Iya. Oke, tetap di pojok terampil. Keunggulannya itu ya sama saja, kita itu kalau bikin di tempat lain juga sama saja. Tapi kita itu mengutama itu yang pertama itu ya bagus lah. Kalau dilihat itu lebih bagus. Terus yang kedua itu agak tebal sedikit. Biar kalau kadang-kadang itu ada tikus yang gigitin. Digigit tikus, tapi kalau agak tebal kan nggak rusak. Walaupun ada tikusnya nggak rusak. Nggak, kita melayani beli satu saya kasih nggak apa-apa. Ada yang beli satu, beli dua, beli 100, 1000. Saya melayani semua. Oke, ini udah 15 menit lebih, berarti udah kering banget. Udah tinggal dilepas aja ya, Pak? Iya. Dirapiin dulu nih. Biar rajin. Rapiinnya pakai yang Pakai tadi. scrub. Oke, ngerapiin pakai scrub. Jadi kalau udah kering kayak gitu, pinggirnya di kita scrub lepasin aja. aja. Nah, itu udah jadi itu. Ini dia. Kasih lihat Mas Itu Ozi. yang motif polos itu. Ini yang motif polos. Itu udah jadi dan kuat dan udah siap dipasang kah? Bisa dipasang, langsung bisa. Ya dipasang. Oke. Terus nanti kita lihat itu yang polos ya. Sekarang kita lihat yang kembang itu tadi yang motif piano. kembang. Kembang piano. Nah ini.
Enak ya Pak, nggak perlu maksudnya mendung-mendung pun, Bisa. hujan pun sudah nggak menghalangi. Bisa kerja lah. Bisa kerja. Ini setiap hari produksi terus Pak? Setiap hari, itu kalau Jumat tapi libur. Oh tetap ya, kalau Jumat kasih kesempatan Mas Ozi Iya. untuk bersama keluarga. Nah, ini yang list kembang piano. List kembang. Itu ada kembangnya, belakang bawahnya itu ada pianonya, jadi saya ngomongnya ya kembang piano. Oke, coba sini lihat Mas, pengen lihat kembang piano. Oh iya ya, ini kayak piano, ini Terus kembang. ininya kembang. Oke, dia menarik juga nih. Mau beli list dong yang kembang piano. Oke, hanya ada di Pandawa Gipsom. Oke deh, itu listnya tadi udah. Sekarang kita lihat yang kap lampu. Nih, yang ini berarti ya? Iya. Ini udah dilepas tadi sama Mas Ozi karena memang butuh perjuangan juga untuk melepasnya, nggak semudah ketika melepas list. Sini Mas, mendekat. Oh, Ini ornamen yang tadi kita buat itu. cantik banget. Ini perlu dicat nggak sih Pak kalau mau dipasang? Ya kalau udah dipasang dicat. Tinggal catnya itu mau mintanya apa. Kadang ada yang minta brown mas, ada yang putih polos. Yang ngecat dari Pak Hairun juga? Iya, tergantung permintaan. Oh. Misalkan catnya putih polos, ya harganya ya umum lah. Tapi kalau mintanya brown mas itu ya agak tinggi. Agak tinggi, beda dong pasti ya, kualitas juga. Oh, untuk ngecat bahan gipsum itu pakai cat apa? Kita pakainya itu biasa itu katilak pakainya. Saya seringnya itu pakai yang cat katilak kalau warna, kalau putih saya pakai petaluk. Katilak dan petaluk. Oke, itu buat cat biasa ya Pak ya? Iya, cat Nggak yang tembok catnya biasa. harus gimana-gimana gitu. Enggak. Oke. Terima kasih banget Pak Hairun. Mas Ozi juga sudah bantu untuk proses pembuatan gipsum, produk-produk dari Pandawa Gipsum. Kita sudah selesai tadi, sudah melihat bagaimana untuk membuat list polos dan juga list ornamen. Iya. Dan juga kap lampu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Hairun udah ngajarin kita banyak ilmu hari ini ya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Saya Ya Ahmad dan Pak Hairun. Sampai jumpa. Hmm.